Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus illahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai pernyataan daripada Pak Pendeta Ezra Soruh yang sangat viral di kalangan umat Kandrun. Viral di kalangan mereka dan juga di kalangan para mualaf tentunya. Karena yang disebutkan oleh Bapak Pendeta Ezra Soruh adalah para mualaf. Jadi teman-teman sekalian, sekalipun ya tidak semua mualaf semacam itu yang hobinya itu membahas Kristen begitu ya, dan juga membahas Alkitab. Tapi ya bisa dikatakan 75% para mualaf itu mereka membahas Alkitab. Mereka membahas keimanan mereka sebelumnya dan kemudian mereka cocokkan keimanan mereka terhadap Islam. Ini mereka ngawur semua, dan benar yang dikatakan oleh Pak Pendeta Ezra Soruh, bodoh-bodoh. Ya. Bodoh. Orang kalau di Papua bilang, kok bodoh sampai kok tarap paham isi Alkitab tapi kok ngomong isi Alkitab. Begitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu. Kenapa? Karena memang dari pihak Islam ya itu ada banyak sekali yang kemudian keberatan, dan tentu beberapa juga mualaf. Ya, oleh karenanya kita simak terlebih dahulu seperti apa pernyataan daripada Bapak Pendeta Ezra Soruh berikut ini. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan, mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saya tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa angkat. Itu kan gobloknya keterlaluan. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. 2 seconds later. Saya melihat video ini, ini tanggapannya ya, bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri, apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta? Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan, dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu go blok. Mau ikut aja apa kata pendetanya, menganggap bahwa apa yang disampaikan pendeta itu adalah merupakan perintah Tuhan. Makanya jadi cerdas, jangan jadi bodoh, terus belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa saya ditunjukkan, ditolong sadakoh dari teman-teman muslim, baik keselamatan nyawa saya dari teman-teman muslim. Makanya begitu saya menjadi muslim, saya pun juga kaget, ini jalan hidup saya kok aneh. Tetapi kemudian ya alhamdulillah setelah saya menjadi muslim, jujur saya ngomong dulu saya bukan siapa-siapa. Dan waktu saya mau masuk Islam, teman-teman saya, komunitas saya bukan muslim, mereka bilang, kamu nggak salah masuk agama Islam. Agama Islam tuh agamanya orang miskin katanya. Terus saya masih bercanda, saya bilang, ntar satu hari kalau malaikat jabah saya jadi orang kaya, nyesel lo, mendingan ikut saya masuk Islam. ya. Jadi itu video dari seorang bapak yang menanggapi Pendeta Ezra Soruh, dan juga dari Pak Yusuf Hamka ya. Dia juga angkat bicara soal itu dan dia memberikan tanggapannya
terhadap apa yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru, dan Anda bisa menyimak dan menyaksikan videonya di YouTube ini. Ada banyak yang sudah diupload oleh Bintang Mu'alaf ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman kalian bisa belajar di sini bahwa ketika Pak Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa mu'alaf ini bodoh, itu sebenarnya sedang merujuk kepada Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Dan Cemumek, Ustadz Edi Prayitno, kemudian ada Donditan, dan masih banyak lagi ya. Ada si Umar, dan masih banyak mu'alaf-mu'alaf lain yang kemudian terus menyerang kekristenan. Jadi sebenarnya yang saya nangkap di sini yang dimaksudkan oleh Pendeta Esra Soru adalah para mu'alaf yang nyinyir terhadap iman kekristenan. Nah, apalagi seperti lawan debatnya waktu itu, yaitu Ustadz Ahmad Kainama. Jadi tidak salah ketika dikatakan para mu'alaf, semua mu'alaf, begitu. Kan dia tidak sebutkan nama satu persatu. Lalu kemudian kita melihat tadi itu ada dari Kristen juga yang memang tidak tahu apa-apa, yang mungkin iri dengan Pendeta Esra Soru, begitu ya. Ya, apa yang dikatakannya itu sesuai realita, Pak. Ya, entah siapa tadi yang Kristen, yang katanya dia Kristen, ya, mengatasnamakan Kristen, belajarlah firman Tuhan katanya, begitu ya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru bukan sedang menggiring umat atau jemaat yang di khutbahinya atau jemaatnya untuk mengutuki para mu'alaf dan lain sebagainya, menjelek-jelekan para mu'alaf, tidak. Tapi dia menyampaikan hal yang sedang terjadi ya pasca ya debat waktu itu, di mana seperti Edi Prayitno, dia tadi bahas tentang Maria Magdalena. Dia katakan itu adalah ibu Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Gitu. Ketika Yesus bangkit, yang ada di ketika ketemu dengan Maria Magdalena di taman. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kemudian ada Yusuf Hamka tadi ya. Yusuf Hamka ini juga adalah seorang mu'alaf, dan dia ini pernah juga oleh Julius HMC ya. Julius HMC itu ketika saya membahas tentang mu'alaf, lalu dia hubungkan itu, dia adu saya dengan Yusuf Hamka begitu, supaya waktu itu saya dilaporkan begitu, dan akhirnya Yusuf Hamka marah dan laporkan TV Laskar Kristus ya. Jadi kurang lebih karena mereka tidak lagi bisa melawan dengan argumentasi, teman-teman sekalian, akhirnya mereka pakai jalur hukum ya. Mereka menjerat tentang kekristenan, menjerat apologet Kristen ya. Jadi ada juga yang baru-baru ya viral, mereka laporkan akun TikTok orang Kristen yang katanya menghina nabi mereka gitu. Nah, tiap hari mereka menghina Tuhan Yesus Kristus, itu aman-aman saja. Ya, para mu'alaf hina Tuhan Yesus, bilang Yesus menikah, Yesus berpoligami, Yesus punya istri, belum tumbuh buah dada, Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus. Itu aman-aman saja, tidak ada hukum. Mereka menebarkan tentang hoax, kebohongan di media sosial, aman-aman saja. Misalnya Ustadz Ahmad Kainama, dia katakan bahwa dia adalah lulusan STT Jakarta, padahal bohong. Dia lulusan dari Leiden Belanda, itu juga bohong. Lulusan Haifa Israel, apalagi ya. Itu semua kebohongan-kebohongan. Maka dia katakan dia adalah lulusan daripada Vatikan Roma. Dia tinggal di Turino pada waktu itu. Bayangkan. Tapi sampai sekarang aman. Tidak ada persoalan. Makanya ketika terjadi perdebatan antara Ustadz Ahmad Kainama dan Pendeta Esra Soru, nah ini ketahuan di sini ya, bagaimana kemudian Ustadz Ahmad Kainama ini punya pemahaman ya teologis yang benar atau tidak benar. Orang bisa menilai, netizen bisa menilai di situ. Ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru itu sama sekali tidak melanggar. Kenapa? Karena itu hal yang real. Dan dia juga sudah sampaikan, para mu'alaf yang dimaksudkannya adalah yang ada di ruang debat ya di tanggal 31 Juli. Yang ada di ruang debat itu. Itu yang dimaksudkan oleh Pendeta Esra Soru. Karena memang jelas bodoh-bodoh semua kok itu. Ya, bayangkan tadi mereka tanyakan tentang Maria Magdalena. Mereka tanyakan tentang salib Yesus lah, kenapa harus X, kenapa juga yang tanda salib dan lain sebagainya. Aneh-aneh. Ya, padahal itu tidak sesuai dengan tema yang mereka bahas. Jadi sangat kasihan lah teman-teman sekalian. Oleh karenanya biarlah video kali ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.